Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai etika penelitian yang merupakan hal yang sangat penting ketika seseorang melakukan suatu penelitian dan tidak boleh diabaikan. Etika diadopsi dari bahasa Yunani, yaitu ethos, artinya aturan perilaku dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika merupakan suatu norma masyarakat yang diadopsi oleh kelompok. Etika merupakan sebuah konsepsi perilaku yang benar atau salah. Etika juga merupakan kesepakatan tentang hubungan manusia. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dituntut untuk menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku dimanapun lokasi penelitian itu berada. Apalagi kalau pengumpulan data dilakukan berhubungan dengan masyarakat. Sudah tentu harus mengikuti segala norma ataupun etika dalam masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu, seorang peneliti dalam meneliti serta mengumpulkan data harus dan wajib memiliki dan juga menjunjung tinggi etika penelitian. Karena dengan adanya etika tersebut, maka si peneliti akan dengan mudah bersosialisasi dan berhubungan dengan responden. Sehingga data yang diinginkan pun dapat terkumpul sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti juga membutuhkan etika penelitian dalam memperoleh sumber pustaka dengan mencantumkan sumber rujukan yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan sehingga peneliti dapat menjaga originalitas dari penelitian. Etika penelitian menjadi sikap dan acuan yang mesti dijunjung tinggi dalam melaksanakan penelitian, sehingga suatu penelitian dapat berjalan dengan lancar. Etika penelitian merujuk pada prinsip-prinsip etis yang diaplikasikan dalam penelitian. Ketika etika tersebut dapat membantu peneliti dalam merumuskan pedoman etis dan berbagai norma baru yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis. Peneliti harus berpegang teguh pada sikap ilmiah atau scientific attitude dan prinsip etika penelitian. Terdapat beberapa prinsip etis yang perlu diketahui sehingga kita perlu membahasnya. Prinsip etis tersebut meliputi yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Terdapat beberapa hak responden yang perlu dipertimbangkan peneliti. Yang pertama, memperoleh informasi terbuka yang berkaitan dengan jalannya penelitian. Memperoleh kebebasan untuk memilih dan tidak ada paksaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Oleh sebab itu, diperlukan formulir persetujuan responden atau yang disebut dengan informed consent yang dipersiapkan oleh peneliti. Lalu prinsip yang kedua adalah menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Dalam penelitian perlu diperhatikan hal yang menyangkut privasi dan kebebasan individu. Penelitian akan berdampak pada keterbukaan informasi individu yang belum tentu dikehendaki oleh semua orang, sehingga peneliti tidak diperkenankan menampilkan identitas responden. Namun, peneliti dapat menggunakan coding atau inisial atau nomor identitas responden. Lalu yang ketiga yaitu menghormati keadilan dan inklusivitas. Dalam penelitian diperlukan kejujuran, kehati-hatian, profesionalisme, berperi kemanusiaan, dan mempertimbangkan faktor-faktor ketelitian, ketepatan, intimitas, psikologis, dan perasaan religius responden. Seluruh komponen tersebut merupakan bagian dari prinsip keadilan. Prinsip keadilan menegaskan seberapa jauh kebijakan yang diambil peneliti dalam membagikan proporsi keuntungan dan beban sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Lalu prinsip yang keempat, yaitu memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Agar penelitian dapat memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri, lalu orang lain, dan juga bagi responden, dan dapat digeneralisasikan ke tingkat
populasi atau masyarakat secara keseluruhan untuk kemajuan pengetahuan, maka peneliti harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peneliti diharuskan melakukan upaya yang dapat meminimalisir dampak yang dapat merugikan responden. Jika intervensi yang terjadi dalam penelitian dapat memicu stres atau cedera pada responden, maka responden harus dikeluarkan dari kegiatan penelitian. Lalu yang kelima yaitu menghormati orang yang rentan. Peneliti memiliki kewajiban etis terhadap orang-orang yang rentan. Orang yang rentan diantaranya orang yang kompetensinya rendah dan atau orang yang tidak memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan. Orang-orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan khusus untuk melindungi kepentingan mereka. Hak yang diberikan kepada orang-orang rentan tersebut berdasarkan pada alasan menghargai martabat manusia, kepedulian, solidaritas, keadilan terhadap penyalahgunaan, eksploitasi, dan diskriminasi. Lalu prinsip berikutnya adalah masalah kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat invasif, oleh karena diperlukan etika penelitian agar penelitian bisa lebih halus. Penelitian kualitatif memiliki kecenderungan untuk menyelidiki lebih lengkap. Dengan menggunakan pengambilan data yang berupa observasi, wawancara, metode tersembunyi, dapat mengelabui subjek penelitian sehingga dikhawatirkan mudah melanggar kerahasiaan dan kepercayaan. Oleh karena itu, peneliti harus menjaga kode etik saat melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sebagai contoh, sangat diperlukan adanya informed consent bagi subjek penelitian dan perlunya menjaga kerahasiaan dan anonimitas subjek sebagai salah satu hak mereka yang harus dihargai. Lalu prinsip yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan peneliti sangatlah penting. Apa yang mungkin dijelaskan bagi peneliti belum tentu jelas bagi pembaca. Pembaca belum tentu memiliki latar belakang bidang keilmuan yang sama dengan peneliti. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tepat sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus mengikuti etika penelitian, dikarenakan peneliti harus menghargai hak subjek peneliti yang merupakan tanggung jawab moral yang harus selalu dijaga. Nah, hak atas penelitian, pelaksanaan penelitian ini diantaranya adalah hak masyarakat. Dengan menghargai hak orang lain, maka akan mempermudah peneliti dalam menyesuaikan diri dengan subjek penelitian sehingga dapat mempermudah untuk mendapatkan data. Di samping itu, peneliti harus memenuhi etika dalam mengutip karya orang lain karena peneliti harus menghargai dan mengakui hasil karya orang lain. Selain itu, untuk menghindarkan dari plagiarisme sehingga terhindar dari jeratan hukum. Lalu hak berikutnya adalah hak subjek penelitian. Yang pertama adalah hak untuk memilih, hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan, serta hak untuk diberitahu mengenai semua aspek penelitian atau informed consent, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Ada 3 hal yang perlu diketahui dalam hubungannya dengan hak subjek penelitian. Yang pertama, subjek individual merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. Kedua, terdapatnya kenyataan bahwa subjek penelitian sering menolak atau tidak memberikan tanggapan terhadap penelitian bisnis. Yang ketiga, hal yang paling penting dari pertimbangan ini adalah subjek penelitian itu mempunyai hak untuk diberitahu partisipasinya dalam penelitian. Ada 3 macam hak subjek penelitian yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah hak untuk memilih. Semua subjek penelitian mempunyai hak untuk memilih apakah ia akan berpartisipasi dalam penelitian ataukah tidak. Terdapat 3 hal penting yang berhubungan dengan hak untuk memilih. Yang pertama adalah semua subjek penelitian seharusnya mengetahui hak untuk memilih dan sadar bahwa ia mempunyai hak untuk tidak berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, semua individu harus diberi informasi dan penjelasan yang cukup untuk menentukan apakah ia akan berpartisipasi ataukah tidak. Dan yang ketiga adalah
apakah subjek penelitian menghendaki terdapat kesempatan untuk menghentikan partisipasinya. Subjek penelitian tidak dapat atau tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang berikutnya adalah hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Hal yang paling utama adalah hak untuk terhindar dari kerugian fisik atau maupun mental. Hak keamanan dan keselamatan termasuk garansi dan proteksi anonimitas atau nama yang tidak dipublikasikan, bebas dari segala tekanan dan bebas dari segala penipuan. Dengan demikian, subjek penelitian dapat memberikan partisipasi yang sebaik-baiknya, karena ia mengetahui dengan pasti bahwa penelitian itu dilakukan atas kehendaknya. Lalu yang ketiga adalah hak untuk diberitahu mengenai semua aspek penelitian atau disebut juga dengan informed consent. Subjek penelitian mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang prosedur di mana subjek penelitian akan terlibat untuk mengisi informed consent sebelum penelitian dilakukan. Lalu hak berikutnya adalah hak klien. Terdapat dua hak klien, yaitu hak atas kerahasiaan dan juga hak untuk menerapkan penelitian yang berkualitas. Pada pelaksanaan penelitian merupakan hal yang umum bahwa diperlukan komunikasi yang terbuka antara peneliti dan klien. Komunikasi diperlukan untuk menunjang kualitas penelitian yang dilakukan yang pada ujungnya merupakan kepentingan klien dan kepentingan peneliti. Terdapat prinsip komunikasi yang terbuka dan sangat mungkin peneliti akan mengetahui dan mendiskusikan beberapa data penting yang merupakan rahasia perusahaan. Hal ini merupakan tanggung jawab peneliti untuk menjaga rahasia perusahaan sehingga tidak tersebar keluar, apalagi kepada pesaing perusahaan. Hak yang kedua sehubungan dengan klien mempunyai hak untuk memperoleh proteksi dari penelitian yang tidak diperlukan. Klien mempunyai hak untuk terhindar dari penelitian yang tidak berkualitas. Hak klien untuk terhindar dari penyajian data yang menyesatkan. Lalu yang berikutnya adalah hak peneliti. Terdapat dua hak peneliti yang perlu dihormati oleh pihak lain. Yang pertama adalah hak untuk mengharap perilaku etis dari klien dan hak untuk mengharap perilaku etis dari subjek penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan, klien mempunyai 3 tanggung jawab kepada peneliti. Bila klien meminta proposal penelitian kepada peneliti, adalah tanggung jawab klien bahwa peneliti akan diminta untuk melaksanakan penelitian. Berhubungan dengan akurasi hasil penelitian oleh klien, hubungannya dengan tanggung jawab klien untuk menjaga kerahasiaan, tanggung jawab dari peneliti untuk menjaga kerahasiaan klien. Seorang peneliti harus memenuhi kewajibannya terkait dengan mematuhi kode etik penelitian. Di antaranya yang pertama adalah kejujuran. Peneliti harus menjunjung prinsip kejujuran dalam penelitian, terutama dalam segala bentuk komunikasi ilmiah. Penelitian harus jujur dalam menyusun laporan penelitian beserta dengan status publikasinya. Lalu selanjutnya adalah objektivitas. Seorang peneliti sebaiknya mengupayakan untuk menghindari bias dalam rancangan percobaan, analisis data, interpretasi data, peer review, lalu keputusan personil, dan sebagainya. Menghindari atau meminimalkan bias atau penipuan diri sendiri. Mengungkapkan informasi pribadi atau kepentingan keuangan yang dapat mempengaruhi penelitian. Selanjutnya adalah etika terkait integritas. Sebagai seorang peneliti yang baik, maka peneliti harus memenuhi janji yang telah dibuat, menjadikan ketulusan sebagai dasar tindakan, serta memperhatikan konsistensi pemikiran dan tindakan. Selanjutnya adalah kejelian. Seorang peneliti seharusnya menghindari kesalahan, kecerobohan, kelalaian, hati-hati, dan kritis, memeriksa karya Anda sendiri dan pekerjaan rekan-rekan Anda. Menyimpan catatan baik kegiatan penelitian seperti pengumpulan data, desain, penelitian, dan korespondensi dengan lembaga tertentu. Dan selanjutnya adalah keterbukaan. Dalam melakukan penelitian hendaknya peneliti berbagi data yang telah dikumpulkan, lalu hasil, ide, peralatan, sumber daya terbuka bagi kritik dan ide-ide baru. Etika yang berikutnya adalah menghargai kekayaan intelektual.
Peneliti yang baik harus menghargai kekayaan hak cipta, bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya. Jangan menggunakan data yang tidak diterbitkan, metode atau hasil tanpa izin. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Seorang peneliti seharusnya melindungi rahasia komunikasi seperti kertas, hibah, dikirim untuk publikasi, catatan pribadi, rahasia militer, catatan pasien, dan sebagainya. Etika berikutnya adalah publikasi bertanggung jawab. Peneliti harus mempublikasikan dalam rangka untuk memajukan penelitian dan dukungan finansial. Tidak hanya untuk memajukan karir Anda sendiri, hindari publikasi yang bersifat boros dan duplikatif. Etika berikutnya tentang bertanggung jawab mentoring. Seorang peneliti sebaiknya memberi bantuan untuk mendidik, membimbing, dan memberikan saran kepada anggota peneliti. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah menghormati rekan. Sebagai seorang peneliti yang bijaksana, maka peneliti harus menghormati rekan penelitian dan bersikap adil terhadap mereka. Tanggung jawab sosial. Dalam memenuhi tanggung jawab sosial ini, peneliti dapat melakukan upaya promosi fungsi sosial dari hasil penelitian, sekaligus meminimalisir dampak sosial dari adanya suatu penelitian. Yang berikutnya adalah non-diskriminasi. Diskriminasi dalam penelitian hendaknya dihindari, baik itu gender, etnis, agama, atau yang terkait dengan integritas. Etika berikutnya kompetensi. Peneliti hendaknya meningkatkan dan mempertahankan kompetensi profesional yang dapat diperoleh dari pendidikan maupun pengalaman hidup. Dan yang berikutnya legalitas. Peneliti yang baik adalah peneliti yang memahami dan taat terhadap konstitusi yang berlaku. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, sebelum yang terakhir, yaitu perlindungan hewan. Apalagi apabila peneliti menggunakan hewan sebagai objek peneliti, maka hendaknya peneliti menghargai dan merawatnya dengan baik. Dan manusia sebagai subjek perlindungan, apabila digunakan sebagai subjek penelitian, maka peneliti harus mampu meminimalisir risiko yang mungkin dihadapi dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut. Dalam penelitian yang menggunakan data primer atau data yang diambil dari subjek penelitian, maka diperlukan adanya ethical clearance. Apa itu ethical clearance? Ethical clearance adalah izin etika. Pernyataan bahwa rencana kegiatan penelitian yang tergambar dalam protokol telah dilakukan kajian dan telah memenuhi kaidah etik sehingga layak dilaksanakan. Seluruh penelitian atau riset yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian harus mendapatkan ethical clearance. Dan yang terakhir kita bahas adalah tentang informed consent. Merupakan lembar persetujuan yang diajukan oleh peneliti terhadap responden guna melaksanakan suatu tindakan. Adapun isi dari informed consent yaitu berupa manfaat penelitian, risiko yang mungkin dihadapi, manfaat yang akan diperoleh, persetujuan peneliti untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian, lalu juga persetujuan subjek peneliti untuk mengundurkan diri kapan saja, lalu kerahasiaan dan anonimitas. Untuk melindungi berbagai pihak, maka dibutuhkan mekanisme perlindungan seperti peraturan atau pedoman etis, hukum, dan juga prinsip universal hak asasi manusia. Prinsip etika dalam penelitian akan membantu untuk membuat atau membenarkan keputusan. Prinsip etika ini bersifat abstrak dan sulit untuk diterapkan dalam kondisi yang nyata. Nah, demikian penjelasan tentang etika penelitian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam pokok bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.